Berapa hari yang lalu saya duduk di sini dihakimi oleh beberapa fans-fans klub lain mengenai klub saya yang berantakan 2 tahun terakhir. Oke? Apa ya klub Anda ya? Mungkin nggak kelihatan, boleh lihat ke bawah. Tapi hari ini karena solidaritas saudara London dan saya secara sengaja memakai jersey ini, jersey final UCL 2008 yang melambangkan kesedihan dan kehancuran dan keplesetan. Ya itu dia. Oke, kita mau bahas teman-teman Arsenal di sini, khususnya welcome Aldi Bawazir. Thank you. Mau hadir di Gerombol Media. Terus ada Muhammad dari Arsenal Folks. Terus ada Doli dari Gerombol Media. Ketiganya adalah fans Arsenal. Oke, kita langsung saja. Kita mau bahas ada apa dengan Arsenal. Nah, untuk kalian suka konten-konten Gerombol kayak gini, jangan lupa di follow. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain notification bell-nya. Bakal banyak banget gesteran-gesteran menarik yang bagus-bagus, konten-konten yang bagus-bagus. Jadi jangan lupa di subscribe. Oke, tim yang punya sejarah bagus, London is Red. Gak penting. Oke. 2 tahun terakhir memberikan cahaya, ya kan, harapan yang pupus setelah 20 tahun tidak ada. Tapi kenapa tidak kunjung stabil? Gue bahasakan stabil aja ya. Kenapa? Yuk coba kita curhat-curhat. Lu dulu Adi, kenapa Ya, Di kira-kira? Pertanyaan apa nih jadinya? Ya kenapa cahaya yang 2 tahun ini bersinar tapi masih bisa up and down? Naik turun. Redup, nyala. Iya, kalau kita lihat musim lalu sebenarnya Arsenal doing something. Ya. They doing something. But kalau ditanyanya apakah sudah bagus banget, ya belum. Ya. Karena kita lihat juga keterisian availability player Arsenal juga bukan yang dianggap bisa compete di setiap posisi gitu. Bahwa yes, ada pemain muda yang berkualitas, jelas. Ya. Ada pelatih muda yang menuju berkualitas, jelas. Cuman kalau kita sandingkan dengan siapa kompetitor kita, siapa lawan-lawan kita, kita nih jadinya nih mewakili banget nih. Ya Arsenal somehow masih ada di beberapa tier di bawah itu. Menuju Liverpool, menuju City, even menuju Chelsea, bukan Chelsea sekarang tentunya ya. Kenapa justru pada akhirnya nggak bisa tetap di atas? Karena butuh proses. Anything semuanya butuh proses. Kita nggak bisa instan dalam sepak bola. Cuman apakah Arsenal dalam progres yang bagus? Gue rasa iya. Apalagi dengan duet Edu dan juga Arteta, diberikan kepercayaan oleh Vinay. Ya gue rasa sistem itu ada. Pembelian pemain ini tentu menjadi momok juga karena banyak pemain yang dianggap masih flop atau below the par dari harapan saat didatangkan. Contohnya kayak Kai? Kalau kayak Havertz masih terlalu early buat gua nilai karena di Chelsea pun dia bukan yang bagus banget gitu. Bukan pivotal player, bukan marquee signing yang didatangkan harusnya bisa langsung perform. Cuman gua seneng sama Havertz, somehow dia sudah memberikan yang terbaik mungkin. Cuman end result atau outputnya emang belum maksimal. Mungkin pemain-pemain yang kayak siapa ya? Fabio Vieira, good point. Yes, yang dipinjemin ke Palace. Sambil Lokonga juga dia dianggap sebagai pemain yang dianggap tadinya bisa perform, kapten U21 Anderlecht, punya kredibilitas dalam leadership. Begitu masuk ke Arsenal, ya ini Premier League lah. Even Ten Hag dan juga Ange bilang bahwa susah compete di Premier League bahwa karena saingannya juga luar biasa berat dan nggak cuma top 6, even other team juga berat luar biasa gitu. Dan ya Arsenal menuju ke sana. Mungkin didatangkannya Zinchenko dan juga Gabriel Jesus ke Arsenal bukan quality wise yang didatangkan, cuman pengalaman, mental juara karena kita dilatih oleh pelatih yang nggak pernah juara liga sebagai pelatih gitu. Kalau Arteta sebagai asisten mungkin di City pernah, even Ange pernah juara di Celtic, Pochettino juga pernah juara di tim lain. Artinya bahwa pengalaman itu mungkin yang belum ada dan mungkin belum bisa disuntikan oleh Arteta. Cuman sedang ke sana. Apakah gue puas jauh ini? Belum. Karena sebenarnya kalau secara eye test kita tahu lah PR-nya Arsenal di mana.
Cuman nampak sulit sekali buat manajemen Arsenal khususnya Edu dan Arteta untuk mengevaluasi itu gitu. Jelas lah Arsenal dari tim lalu adalah tim yang paling banyak membuat peluang, penguasaan bola di kotak lawan. Arsenal one of the best. Berarti kan jelas PR-nya di finishing touch. Di musim ini gue rasa awalnya gue pikir ini bakal langsung datengin striker. Cuman enggak, bukan striker yang didatangkan tapi pemain lain. Mungkin kayak Havertz tadinya ya enggak, gua enggak mengharapkan kayak Havertz untuk menjadi week in week out goal getter. Cuman PR buat gue adalah seorang finisher. Cuman itu yang belum dilakukan Arsenal, mungkin itu yang bikin gue kecewa. Cuman beruntung Arsenal mendapatkan lawan yang mudah di Champions League, bisa lolos sebagai pemuncak klasemen dan menghindari lawan yang berat di knockout stage. Porto bagus, cuman beruntung Arsenal nggak mendapatkan lawan-lawan seperti Bayern atau Madrid atau PSG, tim-tim bintang 5 tim-tim bintang 5. Jadi ya buat gue sedang menuju ke sana. Jadi benar-benar gue berharap di winter transfer kali ini, walaupun sulit untuk berharap banyak di winter transfer karena jarang ada marquee signing. Walaupun ada, klub susah lepas biasanya. Susah lah. Cuman ya gue so far happy ya. Oke. Berarti kalau gue boleh sum up apa yang Aldi ceritain tadi, sebenarnya tracknya oke. Tapi mungkin ya last season overperform nggak sebenarnya? Overachieve, yes. Iya, overachieve nggak? Yes, karena di awal musim kita ingat yang bursa taruhan atau yang paling diunggulkan untuk juara pertama Tottenham, City, terus MU. Oke, malah nggak ada Arsenal. Malah kalau buka ya ada bursa taruhan di Inggris, Arsenal tuh 4 besar aja kayaknya belum gitu. Masih Chelsea justru yang tahun lalu dianggap bakal sukses. Lihat by the end of season Liverpool peringkat berapa, Chelsea peringkat berapa. Tim-tim masih banyak yang belum bisa bounce back dari kondisi Covid. Kelihatan sekali, apalagi beberapa tim juga lagi manajemennya sedang dibangun ulang. Kelihatan sekali, dan Arsenal mungkin bisa memanfaatkan situasi untuk bisa compete di bursa juara, walaupun pada akhirnya Arsenal kepleset sendiri karena ya kesalahannya sendiri. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi kita tadi ada kata kunci ya, duet Arteta Edu. Ya kan, ini chemistry yang akhirnya menjadi peran penting di overachieve-nya Arsenal last season kan, gitu kan. Nah, boleh nggak sih kalian nih sharing dong project Arsenal nih dalam rangkaian Arteta Edu nih kayak apa sih? Kalau gue kan pernah kayak cerita soal Chelsea ini bakal ada project begini. Mariana Granovskaya-nya dulu. Enggak, misalnya yang baru nih, yang eranya Boehly nih. Oke. Gimana ada Golden Rule, pemain under 25, kontrak panjang. Nah, itu kan project-projectnya tuh yang walaupun pada akhirnya gatot. Ngerti nggak? Nah, tapi kalau Arsenal tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue, dan itu udah banyak lumrah di sosmed juga ya. Kita sering lihat tuh suka ada yang bilang ada 5 phase Arsenal kan, phase 1, phase 2, phase 3, 4 dan 5. Tapi yang menurut gue paling menghambat banget adalah diantara semua tuh recruiting sih. Jadi recruiting itu masih hit and miss gitu. Jadi kalau misalkan kita balik ke belakang, kalau misalkan pembelian kayak Tavares, Lokonga, Vieira itu bisa dioptimalkan lebih bagus dengan pembelian yang lebih bagus, menurut gue musim lalu bisa juara, dan musim ini tetap stay di situ karena musim lalu itu kan juga tidak ada availability-nya ketika Saliba cedera. Ya kan, terus ketika ada beberapa pemain yang harusnya bisa masuk untuk ngedongkrak permainan tapi nggak terlalu impactful. Orang-orang kayak Reece Nelson, Rob Holding, Vieira pun. Emang depth of squad itu juga problem banget ya? Maksudnya ada gap gitu, gap of quality antara starter sama gap banget. Dan sebenarnya diharapkan itu kan pembelian itu langsung impactful kan. Dengan Vieira pun di Liga Portugal pun juga sebenarnya cukup oke. Tavares juga menurut rekomendasinya company satu juga pemain yang Lokonga itu pemain yang oke lah. Seharusnya itu bisa lebih impactful di lapangan karena kan kita nggak mungkin bisa ngandelin starting 11 terus menerus panjang musim kan. Betul. Tapi itu adalah menurut gue faktor paling besar sih kenapa kita progres ada tapi hit and miss, jadi kayak ada yang ngedrag gitu. Gue sebenarnya agak ngerti sih pembeliannya Arsenal belakangan gitu. Kayak misalnya Jesus sama Zinchenko yang dibeli adalah mental juara. Ya kan, dari tim yang sangat powerful dan berprestasi gitu kan. Terus dia beli lagi Jorginho itu untuk membawa leadership, ya kan. Walaupun secara quality on the field so-so lah, ya kan. Tapi kayak Havertz, gue bukan mau ngebanter ya, cuma harganya nggak murah. Kenapa harus beli kayak Havertz gitu? Ya, kenapa harganya nggak murah? Dan setelah season lalu berakhir, Arsenal sadar dong mereka butuh apa? Striker kan. Dan alokasi uangnya kan harusnya lebih bisa. Kenapa sih? Itu poin gue di awal tadi kan, maksudnya bahwa PR Arsenal dengan data yang dilihat dari musim lalu bahwa Arsenal penciptaan peluangnya sangat besar,
Masalahnya adalah di konversi gol. Yeah. Itu PR Arsenal karena penciptaan peluang Arsenal tuh bagus banget, banyak banget, finishing lagi. Sampai kejadian di musim ini. Dan kita juga, gua pun nggak mau naif bahwa bukan kayak Havertz jawabannya. Cuman mungkin bagaimana Arteta ngelihat Kai Havertz waktu di Leverkusen. Bagaimana dia jadi midfield, menjadi dinamo di midfield bagus banget. Mungkin LCM itu bisa diperankan oleh Dan gue tanya dulu di gue waktu Havertz sign sama Arsenal, gue tuh happy, gue excited lah, gue nggak bilang happy ya, tapi excited karena gue ngerasa dia gagal sebagai striker kan di Chelsea. Terus gue dari waktu di Chelsea gue bilang nih orang bukan striker. Gue selalu ngomong gitu. Ternyata dibeli sama Arteta, terus first interviewnya atas transfer itu Arteta ngomong Kai will strengthen our midfield. Gue langsung gokil nih, dia unlock nih sama Arteta gitu kan. Sesuai permainan dia di Leverkusen. Iya kan. But sekarang gimana menurut kalian di midfield? Gue Havertz gimana ya? Gue agak sentimental sih, soalnya Havertz adalah satu-satunya pemain yang gue defense selalu. Soalnya gue pengen lihat dia menang. Gue pengen lihat dia prove the doubters wrong gitu. Cuman at the end of the day kita nggak bisa salahin Havertz. Yang kita tahu dia maksimal dalam maksudnya kontribusi, yang cobaan effort yang kita bisa lihat pastinya dia maksimal. Cuma walaupun outputnya belum sesuai ekspektasi. Yang sebenarnya gue sayangkan adalah keputusan Arteta. Kenapa Arteta mengorbankan gesernya Granit Xhaka yang perfect tahun lalu, yang dengan secara cepat adaptasi dengan role LCM itu redemption, dan juga opportunity cost tidak bisa mendatangkan striker dengan uang 60 juta. Itu dua kan opportunity costnya. Kenapa Arteta mengorbankan dua faktor itu untuk mencoba Kai Havertz di posisi eksperimental? Itu yang gue sampai sekarang tuh agak bingung. Menurut lo gimana Di? Iya, Arteta belajar dari Pep lah. Pep adalah seorang pelatih eksperimental juga gitu. Dia mencoba berbagai hal. Even Bernardo Silva pun pernah menjadi seorang back kiri gitu. Berbagai hal dicoba. Cuman kalau sebenarnya simple gitu, kayak yang lu bilang berdua juga, kalau Arsenal mendatangkan striker gitu kan jelas, plotnya jelas gitu. PR-nya dibenahi gitu. Itu yang nggak dilakukan. Walaupun didatangkannya Havertz juga bagus, bukan jelek gitu. Karena Havertz jadinya pemain bagus gitu, bukan pemain jelek. Di Chelsea dia ada spell yang kurang bagus, ya karena beda pelatih, beda permainan juga, dan mungkin nggak cocok juga dengan gaya permainan yang kayak Havertz. Begitu dimasukkan ke Arsenal, gue sih termasuk yang optimis. Gue termasuk optimis dia bakal doing something, cuman takes time gitu, karena he's a project gitu ya. He's a project, dia masih muda juga gitu kan. Berapa? 25? 25 ya, 24. Ya, jadi masih panjang banget, dan kita nggak bisa mengharapkan dia menjadi Havertz karena dia beda grain juga, beda tipe. Dia tinggi besar, dia pemain tertinggi di Arsenal saat ini, lebih tinggi daripada Saliba. Artinya bahwa itu akhirnya menguntungkan Arsenal kan? Kalau nggak salah untuk set piece sekarang lebih dari golnya set piece ya? Yes, Arsenal adalah dengan set piece paling banyak di Premier League. Artinya bahwa ya itu mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Walaupun sejauh ini mungkin wajar banyak fans Arsenal atau pengamat lain bilang Havertz adalah flop. Dana segitu harusnya bisa lebih baik, wajar. Cuman apa sih semua transfer selalu dikaitkan dengan harga gitu? Ya wajar, saat lu punya harga tinggi lu diharapkan untuk bisa perform karena klub besar, pengeluarannya besar, padahal bukan salah pemain, dia di bandrol besar. Dan gitu. kadang orang menurut gue sering ngomongnya, orang nggak bisa bedain overrated sama overpriced. Ya beda. Iya kan? Jelas beda gitu. Ada beberapa pemain yang dia benar-benar he's very good tapi harganya emang kemahalan aja. Anthony. I don't think he's good. Mudrik. Kaisedo mungkin di harga 50. Kaisedo overpriced, Enzo. Rata-rata Chelsea overpriced. Kaisedo Brighton bagus banget, tapi not 130 million menurut gue. Brighton. Waktu dia di Brighton dia layak 100 juta. Tapi begitu dipindahin ke Chelsea, he's a project man. Tenang. Oh iya, lu Chelsea ya? Tenang aja. 200 juta midfielder menghadapi tenang. Bentar deh, cuman the most exciting club in EPL dalam segi project itu Chelsea, karena aneh banget approach-nya dalam gitu. transfer, approach-nya dalam building klub itu aneh. Jadi exciting menurut gua. Unik atau ya ini kan clueless. Ya ini kan dua hal yang benang tipis banget. Masalahnya begitu Chelsea punya co-sporting director baru mendingan. Waktu masih Todd Boehly uang musim transfer pertama berantakan di Bali lah, main FM Sterling. Yes, tapi begitu ada co-sporting director belum bagus juga, cuman bagus. Doing oke, kelihatan nih perlahan tapi pasti datengin striker, cuman walaupun kemarin kalau saat menghadapi di FA Cup itu Carabao Cup Middlesbrough ya semalam itu kan beda
team value-nya 700 juta pounds. Iya. Chelsea dan Middlesbrough. Iya. Artinya bahwa Chelsea dengan dana seperti itu, bisa menjadi bisa Iya, bahaya iya, banget, iya, bisa iya. bahaya banget. Cuman Nah, kalau kita compare sama Arsenal, Kita kembali ke Arsenal nih. kita nggak punya duit kayak Chelsea. Iya. Tapi katanya kan udah lunas Emirates kan? Udah. Dana udah 10 tahun. bagus. Terus 10 tahun. apa bos-bos lu apa namanya? Kroenke. Kroenke. Apa ininya? Company. RKE. Oh iya, Iya. RKE. Itu kan lagi menang terus kan? Iya, Duit tim-tim lagi lain. cair banyak lah. Iya. ya Udah kan? kemarin Denver Nah, Nuggets coba gue mau menang. curhat sedikit deh, ya. Hmm. Deep down di hati kalian. Are you guys deserve to be champion? Apa last season atau Last season atau musim Ya, ini? these 2 years lah. last season menurut gua iya sih. Itu Iya. suatu hal yang unfortunate banget sih menurut gua. Emang karena problem Arsenal ini kan dari zaman Arsene Wenger sebenarnya adalah cedera dan tidak ada availability pemain. Itu tuh dua hal yang paling Ya. paling besar gitu loh. Ini menarik soal cedera. Heeh. Gua mungkin minggu depan gue tuh di Glombal mau bahas cedera di modern football nih gila banget gitu, ya kan? Nah, jadi Dan Arsenal salah satu yang terdampak gitu ya. terdampak dan itu gua nggak tahu itu emang karena luck apa gimana, karena kita udah ganti pelatih pun juga even zaman Unai pun sempat mengalami hal-hal yang Ya. sama kayak gitu. Dan jadi kalau misalkan deserve atau enggak last season, jelas deserve karena lu bisa lihat dari cara kita bermain dan kita tuh nggak Of cuman course, cara bermainnya. dan kita beberapa Tapi kali cara kalian bermain tuh sebenarnya ini loh menurut gua. Tapi musim ini lebih pragmatik ya. lebih pragmatik. Last season kan all out Lebih offense all out, gitu, betul. keren banget gitu kan. Itu juga karena peran Granit Xhaka itu, karena Granit Xhaka itu bisa ngeling antara Zinchenko, Xhaka dan Martinelli di Iya. sebelah kiri itu Lebih solid. lebih gitu ya. solid dan itu hal yang nggak dipunyain kayak Havertz Iya. di musim ini. Menurut gue menurut gue di kompetisi yang sifatnya merit nggak ada yang deserve sih, semuanya earn. Dan faktanya Arteta gagal untuk maksimalkan chance dia tahun lalu gitu. Dan ya menurut gue segala hal pasti merujuk ke kesalahan yang memiliki otoritas gitu, apakah itu manajer, technical director ataupun owner. Jadi menurut gue nggak deserve. Apakah harusnya kita menang? Menurut gue kita harusnya menang gitu. Menurut gue wasted chances gitu. Ini kalau juara kan cuma satu ya, Ya. satu tim. Yang paling like juara emang City nggak musim lalu? Iya. That's it. By Maksud all gua, Iya. means. kalaupun Arsenal juara, pasti media-media menyebutkan Arsenal mengejutkan. Somehow Arsenal menjadi juara walaupun City bla 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 bla, walaupun City dengan Haaland dan lain-lain. Haaland belum datang waktu itu ya? Udah dong. Udah kan? Nah, Treble. makanya walaupun dengan adanya Haaland, City Arsenal tetap juara. Pasti mengejutkan, di luar dugaan. Itu bakal menjadi narasinya di media-media. Cuman bisa compete seperti itu aja sebenarnya udah langkah bagus Ya. dari Arsenal yang sebelum-sebelumnya. Peringkat 8, peringkat 5, terus peringkat 2. Buat gua sebenarnya udah bagus. Cuman seperti yang tadi Muhammad bilang, sangat disayangkan karena Arsenal sudah sedekat itu menjadi juara. Itu pun pecah karena ya apa namanya, injury. Saliba cedera ya. Saliba cedera saat menghadapi Sporting. Hari ini juga begitu kan. Kalau Saliba Gabriel cedera, siapa yang main? Nggak ada yang berubah. Iya. Kiwior, Kiwior. Ben White. Dan paling emergency plan-nya Declan Rice di DCB seperti Iya. yang dia pakai pas lawan PSV kemarin. Berarti kita tick ya masalah soal depth of squad dan gap antara dan quality-nya. Quality sih. Ya kan, depth of quality. Apa Kalau gap kalau quality-nya? kalau gap of quality maksudnya kan kayak Liverpool sekarang, gap of quality yes, karena Yes. pemain inti sama pemain cadangan beda banget. Kalau sekarang event pemain intinya pun bukan yang levelan event City punya KDB, Haaland, Iya, iya, Liverpool punya Salah, McAllister. Lu punya Odegaard, Saka. Iya, enggak selevel itu. Yes, maksud gua gitu loh. Ya, Jadi tapi tim-tim lain di IPL nggak punya mereka gitu. iya makanya ya, pembahasan mereka nggak juara. Iya. Kalau kita pembahasannya juara, ya kita bahas soal Liverpool, kita bahas City, kita bahas ya mungkin Chelsea. Chelsea masih jauh sih, cuman Jauh. ya dua tim ini gitu kan. Sekarang tiba-tiba ada Aston Villa gitu. Even secara lu eye test lihat Aston Villa, buat gue sangat siap gitu. Kecuali ya, walaupun ini Premier League gitu, lu bisa main bagus. Kemarin menghadapi Burnley, lihat bisa kerepotan juga gitu. Ya, cuman konsistensi wise ya masih Liverpool sama City yang secara kualitas Liverpool ada di sih. sana. Gue tuh selalu amazed sama Liverpool. Ya. Gue tuh jumawa banget awal season kemarin. Gue bilang Liverpool musim ini hancur karena dia kan bener-bener semacam rebuild lah ya. Apalagi midfieldnya yang bener-bener baru semua. Pilar-pilarnya hilang, Hendo hilang, Fabinho hilang. Gue bilang nih Liverpool hancur musim ini. Bisa aja dong. Iya. Nggak Itu pinternya ngerti Klopp. gua. Dia nge-bypass midfield.
Iya, jadi semua tuh di depan udah selesai. Yes, Iya kan? jadi dari Udah selesai belakang di ke depan. Masalahnya dia punya seorang passer yang bagus di Van Dijk sama Trent. Ke depan langsung, Iya. lu tinggal lari aja. Iya. Itu bagus banget. Nah, gue mau ngangkat satu pertanyaan nih, khususnya buat Aldi. Ya. Soalnya ini kayaknya hal-hal yang bikin kita sebagai sesama fans Arsenal jadi kesel atau bete ngelihat Arteta dan project. Pertanyaan gue satu, menurut lo selain defense, apakah ada improvement Arsenal dari musim lalu? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Kalau secara kualitas lebih bagus musim lalu. Ya. Kecuali defense, mungkin Kecuali defense, defense-nya musim ini bagus banget. Iya. Cuman gua nggak bilang bagus banget, lebih baik defense-nya. Cuman emang secara permainan Arsenal lebih dewasa dalam tanda kutip, tidak mudah kehilangan bola. Cuman tidak semudah tahun lalu gitu. Arsenal bikin gol kebobolan gitu. Ya kondisi adanya Raya dan juga Ramsdale gua rasa berpengaruh. Terus juga Zinchenko, ada yang juga cederanya Timber berpengaruh. Transisi dari Partey, Odegaard sama Xhaka sekarang diganti dengan Declan Rice, Odegaard dan siapapun itu juga berpengaruh. Saka nggak perform, Martinelli nampak terisolasi di kiri luar, Jesus nggak jelas, banyak variabelnya gitu. Jadi kalau ditanya selain defense apa yang nggak improve, ya finishing sih. Finishing lah, kita lihat musim lalu Odegaard seperti apa. Saka seperti apa gitu. Sekarang mereka kayak nampak beda aja. Ya, gitu. dan sorry, gue kemarin mau ngangkat statistik juga. Kemarin gue baru tahu tahun lalu Arsenal adalah klub yang paling banyak satu chances created dan juga 2 shots on target gitu. Dan ngomongin chances created ya, kayaknya ini topik yang penting gitu. Apalagi kemarin lawan West Ham tuh gila banget gitu. Kita 30 shot ya. Odegaard on fire tuh. Iya. Tapi teman-temannya enggak. Iya, maksud gue ngelihat apakah mungkin ada faktor klub-klub sekarang lawannya Arsenal sudah paham cara defense lawan Arsenal. Jelas. Ya kan, double mark Saka, double mark Martinelli. So Arsenal kan ya sistemnya rigid gitu. Dan kemarin Granit Xhaka ngomong bedanya Arteta sama Xabi Alonso. Xabi Alonso nggak takut ganti back formasi. Kok Arteta kan gitu-gitu terus, main wing, main half space sama Odegaard ya kan. Menurut lo andilnya sebesar apa? Sebenarnya cara menghadapi Arsenal tuh gampang banget. Lu main low block, lu main kasar. Iya. Arsenal banget, ya. takut banget menghadapi tim seperti itu. Arsenal tidak se-fight musim lalu, dan Arsenal juga gak punya pemain kayak Granit Xhaka. Gampang sekali Arsenal tuh didominasi oleh lawan gitu. Apalagi sekarang ada tim-tim kayak Burnley, ada kayak tim-tim kayak Nottingham Forest yang Itu ketara banget lawan Newcastle tuh. ya, Newcastle khususnya dibully banget gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi PR bagi Arsenal gitu. Sekarang cara menghadapi Arsenal, lu low block, lu bertahan dengan sangat kompak, memanfaatkan serangan balik. Di West Ham seperti itu, di Newcastle seperti itu. Masalahnya Arsenal menguasai jalannya laga, tapi chance mereka untuk kehilangan bola besar banget. Odegaard salah passing, Zinchenko lepas, Martinelli dribble dapat 5 back lawan. Game menghadapi Liverpool kemarin saat si Trent maju ke depan diganti sama Barkley. Bocah itu. Iya, yang bocah itu ditugasin sama Trent adalah lu bikin Martinelli stay inside. Dan itu berhasil, Martinelli dibikin stay inside dan nggak ngapa-ngapain, serangan balik. Caranya nggak usah seorang pelatih yang jenius gitu, even in game player pun langsung bisa ngeliat bahwa Arsenal matinya begini gitu. Lo nggak perlu jadi pelatih yang jenius untuk mematikan Arsenal. Creativity wise nggak ada. Dan kayak gue bilang tadi, konversi gol, karena Arsenal tadi yang lo bilang juga ciptaan peluangnya besar, terus juga satu lagi chance created sama shots on target besar. Quality wise dalam segi finishing itu nggak ada. Soalnya untuk sekarang yang bener-bener killer, yang bener-bener bisa konversi paling Trossard. Trossard pun juga bukan orang yang hebat, cuman maksud gue orang yang ngambil 3 shot bisa jadi satu. Yes, setuju gue. Gue ngelihat Saka ya, sorry ya. Gue curiga sesuatu ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Apakah Saka mulai clubbing? Rambut udah berwarna. Nggak ngerti. Coba dikepo-kepoin. Gue takutnya dia mulai main-main gitu. Karena kan dia mulai tahun ini kan udah bukan Starboy lagi, udah 22 kan, jadi makanya. bukan Starmoon. Kok habis cat rambut kayaknya. Sekarang udah balik lagi nih. Oh, udah balik lagi. Kita lihat. Juara berarti. Mungkin. Tapi kalau menurut gue kalau menurut gue sebenarnya
tadi bener tuh yang dibilang sama Aldi, tim udah mulai main low block apa segala macam, tapi sebenarnya kita tuh bukan yang nggak bisa penetrasi ke kotak penalti gitu loh. Oh bisa. Iya, kita emang nggak bisa konversi, Jadi padahal gol. seharusnya pemain Makanya kita kalau tuh lu beli capable untuk striker itu. ya, real striker, lu bisa pragmatis crossing. Selesai. Iya, Ya itu kan dia. 20 menit terakhir ya udah Ayo. crossing Iya. aja. Iya. Gamble lah gitu kan. Tapi Ini nggak- bisa. Tapi nggak tahu kenapa ya, feeling gue nih, gut feeling gue, beli striker mewah bukan solusi yang cukup buat Arsenal gitu. Ya, tapi punya striker mewah juga bagus. Bagus. Iya, Oh, kayak bagus. Bisa itu gamble. Iya. Cross aja. Iya. Kayak pertandingan kemarin lawan Fulham ya. Fulham gue itu menurut gue di antara 3 pertandingan yang Arsenal kalah nih, West Ham, Fulham sama Liverpool. Fulham jelek ya mainnya. Fulham itu yang paling jelek. Tapi di Satu situ musim, tapi satu musim paling jelek tapi Fulham. kita ada chances untuk kita bisa ngeberit itu loh. Tapi kalau kita punya striker sekaliber Haaland atau Enggak sejenis juga sih sebenarnya bisa nggak- convert. kalau kita punya Haaland loh. Nggak. Very good. Paling enggak CF besar Iya, yang biasa iya, bermain iya. di situ Kayak bukan. Solanke Iya. cukup deh gue. Pada akhirnya gue malu ngomong gitu, Iya. cuma setuju gue. Setuju. Gue setuju gitu, cuman ya karena mungkin orang bilang ini yang nonton mungkin ya gara-gara Solanke lagi bagus aja tiba-tiba gitu. Mungkin lagi on his day apa segala macam. Cuman paling enggak bener kata lu, even Solanke yang biasa bermain jadi CF, bisa menjadi finisher, tahu posisi, mungkin bisa menjadi Jadi solusi. solusi walaupun sementara. Paling enggak dengan adanya orang kayak begitu bisa membantu. Setuju gue. Gue mau ngangkat Starboy kita juga ya, khususnya Martinelli. Oh iya, ada satu nama anak tiri. Siapa? Ada apa dengan ISR kenapa sih? SR Gue gak tahu ada apa-apa gue sama dia, karena gue berkali-kali bilang mau di podcast manapun, he deserves at least main menit yang lebih Iya, baik. kenapa sih? Kayak Ada apa? Trossard gitu, he deserve kayak Trossard. Arteta ini kan masih agak, tadi lu bilang rigid ya. Dia tuh Rigid pingin banget, sebisa kaku mungkin banget. skuad yang main itu yang perfect di lapangan. Sedangkan dia ngelihat di daily trainnya itu menurut gua SR ini semenjak habis cedera belum di performa itu. Walaupun Dia nggak mau ambil iya. resiko dalam development gitu kan. Padahal Dia saat sebenarnya dimainkan lumayan. iya, padahal in kontras lu kan kalau misalkan mau dapetin feeling main ya lu juga harus mainin Yes. gitu. Iya, menit bermain. Nggak bisa kalau lu ngarepin dia perform habis cedera tapi lu nggak Itu give and main-mainin. take-nya kan. Iya. 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 Nah, sorry, gue setuju banget. Dan Mm. apa satu hal yang gue kecewa banget sampai Arteta sampai hari ini, dia nggak berani banget ngangkat akademi. Iya. Pemain terakhir yang anak akademi born dari Arteta siapa? Nwaneri tahun lalu. Iya. Satu lagi yang 5 menit. cuman Sama Sago kemarin non Brentford. Brentford. Martinelli itu Emery, Saka itu Emery, Emil Smith Rowe itu Emery. Itu yang gue kecewa. Kita ada Nwaneri, kita ada si Sago. Waters, ada banyak gitu. Berarti in short Arteta nggak se-eksperimental itu ya? Tidak, karena Iya kan? karena kenapa tadi gue compare sama Pep? Karena City adalah satu akademi terbaik di Inggris. Breednya udah beda. Oke. Gitu loh. Kalau ya lu pernah di Iya, pernah di kita Inggris. udah belanja banyak kan, Lavia. Iya. Cole Palmer. Iya. Iya kan? Lu waktu pernah ke akademi City Nggak kalau pernah. itu gila Keren banget. gitu Itu ya, keren maksudnya. dan banyak banget lulusan akademi City yang sekarang udah Cole Palmer, Iya, iya. terus Bob sekarang udah main Olise, juga Bob, Foden, gitu. Yes, jadi Lavia City juga kan? Lavia. Iya, artinya bahwa gua nggak aneh kenapa Pep pada akhirnya lebih percaya sama akademi City, karena emang City ini benar-benar ngejaring akademi talenta terbaik satu negeri, mungkin luar negeri juga. Mungkin itu yang berbeda dengan Arsenal. Ingat, City itu juara U23, juara U21, juara U18. Akademinya emang luar biasa gitu. Mungkin kalau Arsenal, gue setuju juga, itu nggak jadi alasan buat Arteta harusnya bisa lebih percaya sama akademi. Gue setuju banget. Cuman mungkin ada ada tugas yang lebih berat bagi Arsenal selain untuk lebih mengutilize mereka punya akademi gitu. Walaupun harusnya juga bisa lebih percaya sama pemain kayak ISR dan lain-lain. Dan Arteta ini sebenarnya kalau dia kan mantan pemain Arsenal juga ya, main di era Arsene Wenger yang mana juga dia sering ngoptimalin pemain muda. Jadi secara culture, secara pemahaman dia tuh tahu Arsenal itu adalah klub yang produksi pemain muda gitu loh. Cuman mungkin tadi benar kata si Aldi, karena sekarang tugasnya adalah mungkin untuk winning the title ya, menang juara. Beneran tapi. Emang targetnya Juara, winning the targetnya juara. Enggak, maksudnya kan gue bukan ngeremehin ya, tapi kan setiap klub itu punya trajektorinya, tracknya masing-masing. Iya. Tapi apakah memang Arsenal aiming for the champion? Menurut Iya, gue sangat iya. Gue percaya tim klasik top 6 selalu awal Aiming. musim targetnya adalah juara. Oke. Nggak ada namanya tim. Karena gue pernah denger ini, target mungkin lo lebih besar. tahu lah, karena lo lebih dalam di dunia bola kan. Gue pernah denger, ini khususnya klub-klub IPL yang kepemilikan Amerika ya. Berarti relevan sama ini. Arsenal Katanya hadiah juara 1 di IPL sama 2, 3, 4 tuh beda dikit. nggak jauh beda. Kalau nggak salah bedanya cuma 10 juta. Yes. Nah, Prize money ya. Iya, prize Belum money-nya. hak siar ya. Ya.
Jadi artinya total insentifnya nggak beda banyak lah. Nggak. Nah, jadi mereka sebenarnya settle Di top sama four. di top 4. Iya. Nanti gimana juara tinggal timnya aja, Iya setuju, benar ya kan? Eagerness dari timnya aja. Nah itu kan yang takutnya. Tapi terjangkit strategi ya. itu tuh sebenarnya semenjak Josh in charge jadi CEO-nya, bukan CEO apa? Wakil Ko. Ya co-nya itu semua itu dirubah, dirombak, makanya dia bikin long term plan itu kan yang ujungnya aimingnya itu adalah untuk juara. Dan ini udah di tahun keempat gitu loh. Ya. Jadi tadi balik lagi kenapa Arteta mungkin bukan nggak berani ya, mungkin lebih milih pemain experience di lapangan yang bermain muda. Mungkin pressuring itu di mana dia harus menang title ini di tahun keempat. Itu yang ngebuat dia ngerasa oke, gue daripada eksperimen mendingan Gue tahu nih gue mau paksain gimana caranya. Dan jangan lupa juga Arsenal musim lalu adalah dengan tim dengan rataan usia termuda di Premier iya, League. dan itu juga benar. Karena Sudah ada yang ngalahin. Tahun ini udah Tim ada. saya. Iya makanya tahun ini karena belanja segitu banyak pemain muda semua. iya. Oke, terakhir ya sebelum gue tutup. Coba dari kalian masing-masing, dari Aldi, Muhammad, Doli, harapan lu buat Arsenal musim ini gimana? Beli striker. Oke. Kalaupun sulit, ya paling enggak bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain dulu aja gitu. Mesti main kayak awal musim lah, walaupun game awal kita nggak menang, paling enggak menunjukkan permainan yang berbeda lah, bahwa ini terlalu salah, ini terlalu jelek, ini bukan Arsenal yang gue kenal. Terlalu maksain numpuk main di depan, kepercayaan diri nggak ada, clueless di lapangan, banyak keluh kesah gue buat Arsenal. Cuman ya buat gue sih pengen paling nggak, gue nggak bilang juara, bisa apa nggak, yang penting bisa kembali compete, bisa kembali ke tracknya, bisa main dengan bagus dalam arti bahwa ya Saka bermain seperti Saka pada umumnya, bermain dengan bisa nge-take on pemain, Martinelli juga bisa take on pemain dengan bagus, Odegaard kepercayaan dirinya naik lagi, karena Odegaard sejak ulang tahun kita lihat permainannya turun banget, dia benar-benar pengen nunjukin gue kapten, gue bisa memberikan yang terbaik buat tim. Somehow mungkin itu jadi beban sendiri bagi dia dan itu nggak mudah. Dan harapan gue tidak ada lagi tambahan pemain cedera. Oke. Berarti prepare for next season lah kurang Prepare lebih for ya. next season. Oke. Yes. Lu? Kalau gue mungkin 10 tahun lalu tuh gue adalah Kroenke out. Kalau sekarang gue backing Kroenke banget, karena kalau lu lihat di semua klub yang tadi di basketball, di baseball, semua klub dia itu udah juara. Tinggal Arsenal. Oke. Jadi gue percaya. Sebenarnya nggak relevan sih. Enggak, cuma maksudnya strategik Ya, lu sport. menang di Tapi NFL. ngaruh nggak? Maksud gue nggak financially? Arsenal mungkin punya uang yang bagus, cuman kan kita ada FFP. Iya. Tapi menurut gua sporting strategiknya itu adalah emang mereka tuh Menang gitu. pelan-pelan kayak Nugget itu kan menang. dia proses 6 tahun kalau Iya. kalau buat gambaran. Ada nature yang sama mungkin. Iya, maksudnya. ada nature yang sama, emang ada target yang sama, jadi nggak cuman ngumpulin apa tadi duit apa segala, emang dia ada target emang untuk juara. Udah terlihat lah. Tapi harapan gua adalah tadi pertama beli striker, beli forward dan Sama ya. dan Arteta ini lebih mengurangi egonya dalam apa ya? Karena menurut gue dia ini terlalu ego dalam kayak tadi, nggak mau nurunin pemain muda yang harusnya mungkin secara talenta bisa Playing it dikasih. safe. Iya, karena kayak kalau ngomongin talenta Itu pun nggak safe. Kayak menurut gue nih kayak Nwaneri sama Reece Nelson. Talent wise menurut gue lebih oke Nwaneri. Kenapa lu nggak coba eksperimen? Kan Nwaneri ditopang dengan pemain experience lainnya bisa perform seharusnya. Dia nggak sendiri gitu, bukan tim 2-3 tahun yang lalu gitu loh. Jadi pertama lebih eksperimental lagi, beli striker dan cuma striker sih, midfield juga, karena gue ngeliat lebih urgent daripada back, karena dengan Arteta ini mainin Declan Rice di CB, berarti Arteta ini udah punya emergency plan. Ketika ada Saliba atau Gabriel cedera, Rice tuh jadi CB. Jadi di saat itu siapa nih yang ngedomplang si Rice di tengah kalau misalkan Jorginho. Rice cedera? Wah, nggak bisa. Partey gimana? Masih Partey ada nggak ya, kira-kira dia tahun ini terakhir? Dia nggak dibawa sama timnas kan? Nggak dibuat Iya. timnas. Dia Dibuat- juga Kayak cederanya katanya masih cedera panjang. masih Masih panjang. lumayan. Jadi dua itu sih, striker dan midfield. Bek kiri sekalian nggak? Bek kiri Wah capek gue masih cari. Makanya Kalau- sekarang Kiwi dan sedikit juga sih tadi bahas bahas Arteta juga. Sebenarnya nggak usah kita terlalu muluk-muluk bahwa Arsenal beli striker, beli ini. Gue pengen cuman dari sesimpel bahwa kalau lu perhatiin dalam 2-3 game terakhir, lu lihat nggak di mana Saka berada? Saka tuh mundur banget Iya. di tengah lapangan gitu. Sementara Odegaard sedikit ke depan, dan pokoknya kayak 4-4-2 gitu atau 4-2-4 gitu. Sementara Saka tuh belakang banget. Gue pengen Martinelli atau Saka itu jangan bermain terlalu lebar, jangan terlalu mundur, masuk di kotak penalti aja. Karena mereka adalah seorang footworknya bagus banget. Paling enggak kalau lu nggak bisa bikin shooting, lu bisa memaksa pemain lawan untuk
tackle lu gitu. Ya jangan munafik gitu. Penalti bisa Lini didapat. depan ya. Yes gitu. Dan konversi Arsenal dari penalti juga lumayan bagus. Jangan terlalu jauh, dan Odegaard juga. Jangan jauh-jauh Odegaard dari kotak penalti gitu. Odegaard punya shooting yang bagus. Kalau ya long shot yang bagus, berikan dia space. Kalaupun secara transfer wise emang Arsenal nggak bisa belanja pemain karena winter transfer ini berat, paling nggak dari permainan ada yang ditweak dikit dan itu bisa ngebantu gitu. Sorry, terakhir sebelum kita tutup, kita ngomongin fleksibilitas pemain adalah salah satu faktor yang Arteta selalu banggakan. Dan kayaknya strategi rekrutmen difokuskan dengan fleksibilitas pemain kan. Cuman versatile. faktanya di lapangan, mendingan satu pemain bagus di posisi tersebut. Ya itu, dan faktanya dia juga nggak pernah bikin pemain itu fleksibel. Enggak di situ-situ Ya doang. kan? Rigid juga. Jesus yang bisa di sayap kiri, Zinchenko yang bisa di LCM, nggak Di situ-situ juga. di situ-situ juga Yes, gitu. exactly. Cobalah bikin keputusan besar, cobalah ambil resiko. Padahal itu yang gue pengen. Jesus di winger lumayan bagus. Iya, dan menurut gue bisa Zinchenko di LCM, soalnya menurut gue dia Yes. dia jelek banget Di back, defensifnya yes, gitu. setuju gua. Mau take chance lah, tarik Havertz masukin Zinchenko gitu kan. Iya begitu. Taruh situ kan. Iya. Bisa banget Havertz Zinchenko ditaruh kuat di banget depan juga. attackingnya. Iya, iya. Paling nggak Striker sayap kiri Jesus. Yesus nggak ada masalah. Dan ini terakhir juga nih, harapan gue nih bukan karya tapi lebih ke pemain lah. Karena menurut gue pelatih itu cuma bisa ngebawa pemain itu sampai seperti ke kotak penalti lah, itu dari filosofinya ya, ibarat permainannya gitu ya. Tapi in the end pemainnya harus take responsibility untuk take chances, dan itu kan Menurut maksud gua kalau iya. itu udah lumayan aman sih. Nah, Adanya Rice. Nggak, maksud gue Menurut tuh gua pemain ini juga harus ngaca dengan kejadian tahun lalu. Lu harus take responsibility gitu loh. Jangan cuman berlindung di belakang Arteta doang. Gue optimis kalau soal itu. Harus Sama lebih Arsenal. berani di apa? Optimis. Di kedua inilah, di jeda kedua ini. Oke, teman-teman yang suka banget atau fans Arsenal, coba di follow nih Aldi Bawazir, Arsenal Folks, dan jangan lupa klik tulis kolom komen pendapat kalian soal Arsenal. Ini gue banget nih yang ngurusin Arsenal nih, padahal gue jarang banget jadi host, gue banget yang ngurusin Arsenal. Karena gue berharap Arsenal bisa terbang tinggi juga gitu. Thank you juga buat Oke. Grombol, karena nggak banyak juga yang fokus sama Arsenal. Ya. Jadi, Oh gitu? Yes, nggak banyak. Gak banyak juga yang fokus sama Chelsea. Jadi kita bersama-sama. Nice neighbor lah, nice neighbor. Nice neighbor ya. Jadi sampai ketemu di pojok debat selanjutnya. Thank you untuk Aldi Bawazir, untuk Arsenal Fox. See you again. Let's go.